Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya bahwa momen Anies Baswedan dan keluarga tiba di Ancol untuk nonton Formula E. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan bersama warga, bersama masyarakat, bersama keluarga dan sebagainya begitu kan, menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu adalah orang biasa begitu kan. Walaupun banyak spekulasi begitu di luar sana, wah ya memang kemana Anies Baswedan menanyakan seperti itu begitu. Wah ini gagal formula ini kata Cebong Pandan Buzzer begitu ya. Wah karya Anies Baswedan karya apa ini begitu kan. Seolah-olah menyepelekan apa yang dilakukan Anies Baswedan. Tapi ternyata ya ketika Formula E itu dilanjutkan, wah luar biasa. Ini menjadi trending bahwa Anies Baswedan inilah karya Anies Baswedan begitu ya. Dan bahkan panitia mungkin dari orang-orang luar sana menanyakan mana Anies Baswedan. Ini karyanya luar biasa loh begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya dan ini mendunia begitu kan. Tidak hanya ecek-ecek begitu. Bayangkan ya, sekelas Anies Baswedan yang punya gagasan luar biasa seperti ini dikenang begitu kan. Walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta begitu kan. Tapi ini sangat menarik begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen saat Anies Baswedan ya didatangi warga ya, ingin foto dengan Anies Baswedan dan sebagainya begitu ya ini. Pak Anies nonton Formula E bersama keluarganya dan memilih nonton di tribun agar bisa berbaur dengan masyarakat, dan tak lupa warga masyarakat minta selfie bareng ya dengan beliau. Itu sangat luar biasa sekali begitu ya, menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya masih dikenang di situ begitu kan. Jadi inilah Anies Baswedan begitu kan, punya karya luar biasa di situ begitu. Jadi kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang kemudian digoreng habis-habisan oleh para buzzer dan cebong di situ ya seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa begitu banyak orang-orang yang benci kepada Anies Baswedan, tapi begitu banyak pula orang-orang yang suka kepada Anies Baswedan begitu kan. Ini saking bencinya mereka bahkan tak mengundang Anies Baswedan sebagai mantan gubernur dan penggagas event internasional bergengsi ini. Ya bagi kami itu sah-sah mereka begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana orang-orang yang kemudian dari status orang begitu kan, maksudnya dari Facebook, dari Twitter dan sebagainya begitu kan ya, dan bahkan orang-orang di luar sana begitu kan, di luar Indonesia sendiri ya, dia yang memotret itu adalah Anies Baswedan dengan yang lain begitu kan, ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, seolah-olah masih mengenang apa yang dilakukan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Sangat luar biasa begitu kan, membangun sirkuit saja begitu kan, wah luar biasa cacian-cacian mereka begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan walaupun dibenci ya, kenapa sih ya, pertanyaannya sekarang itu orang yang punya gagasan, orang yang pinter terus kemudian dibenci ketika menjadi ajang di kompetisi pemilu di 2024 begitu kan. Kan aneh begitu ya. Komunis memang begitu, sangat membenci ya orang baik ini. Hanya muka tembok enggak bermalu saja yang mau juga datang ke hajatan orang walaupun tak diundang. Inilah komentar-komentar para netizen begitu, banyak yang nimbrung di sini begitu ya. Kita lihat saja begitu kan. Ya bukan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Ini karya Anies Baswedan begitu kan. Bukan masalah diundang atau tidak begitu kan. Berbeda dengan hajatan kan. Logikanya gimana begitu kan? Ya logika Cebong kan seperti itu. Formula itu dianggap hajatan. Bayangkan begitu ya. Padahal ini ajang begitu ya. Jadi logikanya kebalik ini. Ini komentar-komentar Cebong ini begitu ya. Kasihan banget dia punya narasi-narasi seperti itu. Kebalik lah. Biasalah warga Dungu kan seperti itu begitu ya. Event sama hajatan itu beda. Sama bedanya otak sama dengkul. Betul sekali begitu ya. Jadi ini menjadi tertawaan begitu. Masa ya seorang pendukung Pak Ganjar seperti itu ya, punya narasi-narasi seperti itu. Ya formula itu dianggap hajatan begitu. Hajatan itu kan seharusnya kan menerima undangan. Dan bahkan formula ini kan bersifat bayar begitu ya. Jadi kan di mana begitu otaknya kok utak udang begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya ketawa aja melihat komentar-komentar seperti itu begitu. Narasi-narasi yang dibangun oleh mereka ternyata tidak punya narasi apa-apa untuk memberikan stigma kepada Anies Baswedan hari ini begitu. Ini takut hilang pamor dan menjilat ludah sendiri ya karena sering diserang oleh buzzer, bahkan hampir dikriminalisasi. Faktanya sukses Jakarta Expo sejak gelaran pertama tidak
tidak terbantahkan. Jadi gimana begitu? Padahal yang pertama itu tanpa APBN dan sekarang tanpa sponsor dari BUMN dan sekarang katanya ada sponsor BUMN begitu ya. Pilih-pilih pemimpin yang dibenci oleh ini para koruptor, para kacung partai, para pembegal demokrasi, para penjahat. Banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu ya. Tetapi aneh begitu ya. Orang-orang seperti mereka sangat luar biasa sekali ya. Suksesnya Anies Baswedan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, ini agak menarik begitu ya. Ini momen Anies keluarga tiba di Ancol nonton ya Formula E. Ini ya sudah momennya Anies Baswedan begitu ya. Bahkan ini mantan Gubernur di Jakarta Anies Baswedan tiba di sirkuit Formula E Ancol Jakarta bersama dengan keluarganya. Anies menyaksikan Formula E ya Jakarta bukan sebagai undangan, melainkan ya sebagai ya membeli tiket kategori Grandstand ya 2E ya. Inilah yang kemudian kenapa Anies Baswedan dengan keluarganya itu bisa yang menonton bareng di situ begitu. Ya, karena pada hakikatnya kita tahu sendiri seperti apa selama ini bahwa Anies Baswedan kan menjadi rakyat biasa begitu ya. Dan bahkan ya menjadi rakyat biasa itu kan harus beli tiket dan sebagainya begitu. Inilah menjadi ajang luar biasa begitu. Walaupun kritikan-kritikan di luar sana begitu kan ya, para komentar-komentar dan pendukung-pendukung Pak Ganjar di situ begitu kan yang tidak punya narasi apa-apa begitu kan untuk menjustis bahwa kegagalan apa yang dilakukan Anies Baswedan tiba-tiba apa ya ada mengkaitkan seperti hajatan dan sebagainya. Kok datang sih sebenarnya begitu kan ya. Ini kan hajatan dan sebagainya. Apa maksudnya begitu kan ya. Narasi-narasi yang dibangun saking paniknya hari ini menunjukkan apa ya, tidak punya wawasan dan gagasan ya dan narasi-narasi yang baik ya kepada relawan-relawan Pak Ganjar hari ini begitu ya. Ya wajarlah para cebong dan buzzer sudah kepanasan begitu ya. Tetapi banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Bayangkan ya dari pro dan kontra di situ ya ketika melihat bahwa Anies Baswedan datang di situ bahwa ya banyak yang muncul spekulasi begitu. Ini tetap Pak Anies ya bintangnya ya kan ya nyahok ya tuh panitia yang mau mendowngrade Pak Anies Baswedan ya. Tidak pakai koordinator tapi masyarakat antusias melihat sosok pemimpin yang baik ya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan punya gagasan luar biasa begitu. Kenapa Anies Baswedan begitu dibenci oleh para rezim lalu kemudian dibenci orang-orang lawan-lawan mereka? Karena hakikatnya Anies Baswedan itu punya gagasan, punya kerja derasan luar biasa ya. Bangsa kita itu sebenarnya kalau dipimpin orang-orang yang punya gagasan luar biasa itu akan maju begitu kan. Karena mungkin kita salah pemimpin ya dalam artian bahwa kita ya gimana begitu kan, masyarakat sudah disekat-sekat begitu di situ begitu ya, yang mendukung si A, mendukung si B dan sebagainya begitu, ditambah para buzzer narasi-narasinya kok bisa begitu ikuti para mereka begitu kan. Kapan mau maju bangsa kita kalau tidak bersatu kan, begitu logika kita begitu. Ini mencederai demokrasi kita begitu. Ini tidak pakai koordinator tapi masyarakat antusias. Masya Allah, I love you always Pak Anies Baswedan ya. Ini saat Anies di DKI memainkan politik identitas dan mengatasnamakan diri pribumi padahal bukan pribumi tulen. Mau bikin ocehan tapi Anies lawanmu pribumi asli. Kau memanfaatkan politik identitas DKI, maaf lawanmu bukan Ahok. Ini banyak sekali kritikan-kritikan mereka. Bayangkan begitu ya. Dengan narasi-narasi mereka yang dibangun begitu kan menjustis bahwa kegagalan Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Padahal kalau kita melihat ya dalam demokrasi kita begitu kan ya, narasi-narasi yang dibangun oleh lawan-lawan Anies Baswedan terutama pendukung-pendukung Pak Ganjar yang dibangun apa? Polarisasi begitu kan. Dikaitkan politik identitas dan sebagainya. Ini ajang Formula E begitulah. Gimana letak logikanya, bayangkan begitu ya. Ini Pak Anies beserta keluarga ya menonton acara event Formula E di sirkuit Ancol Jakarta Utara pada hari ini ya, dan memilih tribun biasa agar bisa berbaur dengan masyarakat. Betul begitu ya. Tetapi kan aneh mereka begitu ya. Anehnya gimana? Anehnya kan memang begini. Kenapa di event Formula E dikaitkan dengan politik identitas begitu ya? Gimana begitu kan para pendukung-pendukung Pak Ganjar ini begitu ya, relawan-relawannya kok banyak yang dungu begitu ya.
Masa ya Formula E dianggap sebagai hajatan ya, dianggap sebagai politik identitas. Kalau tidak punya narasi, jangan berkomentar seperti itu. Lebih baik lebih baik diam. Kan seperti itu logikanya begitu kan. Kan aneh mereka begitu ya. Disebut-sebut politik identitas, disebut pencitraan dan sebagainya kok aneh kan logikanya kan seperti itu begitu. Tetapi saya rasa perkembangan politik kita harus hargai karena inilah politik kita begitu kan. Demokrasi kita harus hargai itu begitu. Tapi ini menarik bahwa persoalan hari ini begitu kenapa Anies Baswedan selalu yang dituduh padahal surveinya nomor 3 begitu kan sana sini begitu kan aneh begitu. Jadi itulah masyarakat biar tahu sendiri seperti apa begitu kan dan masyarakat biar menilai seperti apa gagasan Anies Baswedan saat ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.